Saudaraku Siman melanjutkan pada buku kita Riyadhus Shalihin yang dibahas oleh atau ditulis oleh Imam Nawawi rahimahullah, dan kita sudah menyelesaikan lengkap bab tentang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sudah saya bahasakan pada saat awal membahas masalah bab takut kepada Allah ini, kita harus mengimbangkan jalan hidup kita ini dengan dua sayap. Ya, ini tanda kutip ya istilah saya. Yang satu adalah takut kepada Allah, yang satu adalah harapan kepada Allah. Jadi kita takut akan azabnya Allah, takut kalau kita melanggar dihukum oleh Allah, takut juga amal-amal kita kurang, takut kurang dari sisi pahalanya, kualitasnya dan segala macam. Sisi yang lain juga kita berharap agar Allah SWT menerima seluruh amal kita dan kita dimasukkan ke dalam surga. Kita sudah jelaskan bagaimana seharusnya kita takut kepada Allah SWT, dan kesempatan sekarang kita akan bahas tentang harapan. Saudaraku Siman, seorang mukmin dianjurkan sekali agar dia manja, tanda kutip, dengan Tuhannya. Dan apa yang menghalangi Anda untuk manja kepada Allah? Anda tinggal memohon, merengek, memesan, order saja. Minta apa saja kepada Allah SWT. Selama bukan sesuatu yang haram dan mengubah sistem yang sudah Allah buat, maka Allah akan kabulkan. Allah pastikan dalam Al-Quran, A'udhu billahi minasyaitanir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wa liyu'minu bi la'allahum yarshudun. Katakan hai Muhammad, kalau ditanyakan oleh hamba-hambaku tentang aku sangat dekat dan aku akan menjawab permintaan-permintaan mereka. Oleh karena itu hendaklah mereka meminta kepadaku, beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Ya. Jadi Allah pastikan akan diterima. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis, tidak ada sesuatu yang diminta oleh seorang hamba kecuali akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selama bukan yang haram ya, selama tidak melanggar sistem yang sudah Allah buat. Dan Allah bisa jadikan atau melalui 3 proses. Bisa Allah berikan langsung pada saat itu, atau Allah hilangkan musibah yang akan menimpa dia, ya, atau Allah simpankan yang dia panen dalam bentuk pahala pada hari kiamat. Maka tidak perlu seorang mukmin ragu dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon serta berharap. Yang saya maksudkan dengan meminta yang haram, misal dia minta agar dia mendapatkan rezeki agar dia bisa berzina, atau dia bisa menzinai istri orang, atau berzina dengan suami orang, atau dia minta dibukakan pintu rezeki untuk dia berjudi dan seterusnya. Kalau melanggar sistem yang sudah Allah buat, misal tidak mungkin seseorang berdoa, dia minta misalnya, karena dia suka beraktivitas di siang hari, dia mengatakan, ya Allah, hilangkanlah malam hari supaya selalu siang. Ini kan melanggar sistem yang sudah Allah buat, karena Allah memang menjadikan siang dan malam adalah sistem yang harus ada. Mau nggak mau, harus kita laluin. Gitu kan? Begitu juga dengan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Tidak mungkin kita, karena suka dengan laki-laki misalnya, lalu kita mengatakan hilangkan jenis kelamin perempuan, atau hilangkan jenis kelamin laki-laki karena dia suka dengan perempuan. Misal contoh, ini nggak mungkin terjadi. Jadi kalau melanggar sistem yang sudah Allah buat, tidak akan mungkin ya diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayat yang paling luar biasa dalam harapan kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan hanya sekedar orang yang punya hajat lalu dia sampaikan sebagaimana saya bahasakan tadi. Bahkan kepada orang-orang yang dia melakukan kesalahan-kesalahan yang sangat banyak. Dia berharap agar Allah maafkan kesalahannya. Allah menerima taubat setiap hambanya, saudaraku seiman, sebanyak apapun dosanya, sebesar apapun pelanggarannya, selama dia betul-betul taubat nasuha kepada Allah. Perhatikan, Imam Nawawi rahimahullah mengangkat ayat ini, dan ayat ini ayat yang paling luar biasa, ya, yang saya anggap sebagai karunia Allah yang luar biasa bagi hambanya. Ya, karena orang berbuat kesalahan apapun, maka Allah akan maafkan selama dia kembali kepada Allah. Perhatikan surah Az-Zumar ayat 53. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Innahu huwal ghafurur rahim. Katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku, sampaikan kepada semua hamba-hambanya Allah. Orang mukmin mereka kembali dari dosa-dosanya sama masuk dalam ayat ini, atau orang kafir yang mau bertobat lalu dia masuk Islam. Wahai hamba-hambaku yang melampaui batas, sudah terlalu banyak pelanggarannya. Saya ulangi, katakan hai Muhammad, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Ada footnote nomor 386,
ditulis di keterangan di bawah, dengan melakukan banyak pelanggaran dan kemaksiatan. Janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah. Ada kutub nomor 387 di bawah. Jangan berputus asa mendapatkan ampunan dari Allah karena Allah SWT mengampuni semua dosa. Karena sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Bagaimana dengan orang yang sudah sepanjang hidupnya riba? Diampuni. Bagaimana orang yang sepanjang hidupnya berzina? Diampuni. Bagaimana dengan durhaka pada orang tua? Diampuni. Semuanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya saja dosa itu dibagi dua. Ada dosa yang berhubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Pada saat Anda bertaubat kepada Allah, Allah terima. Pada saat Anda memenuhi syaratnya, kata Imam Nawawi rahimahullah, penulis buku ini, ada 3. Meninggalkan dosa itu seketika, lagi zina, lagi riba, lagi mencuri, lagi menggunjing, lagi memfitnah, berhenti. Yang kedua menyesali, yang ketiga berjanji kepada Allah ya, untuk tidak mengulanginya. Ya. Maka diterima taubatnya. Anda berharap Allah SWT taubat, Allah akan terima taubatnya. Tidak akan ada sesuatu yang menghambat Allah untuk menerima dan mengampuni dosa hamba-hambanya. Ini karunia luar biasa besarnya, luar biasa besarnya. Gitu kan? Maka di sini Allah Subhanahu wa taala memaafkan semua. Dan dosa yang kedua, kalau berhubungan dengan manusia, seperti Anda durhaka pada orang tua, Anda mencuri, Anda menggunjing, Allah maafkan kalau Anda tobat kepada Allah, tapi Allah masih membiarkan pemilik hak akan menuntut hari kiamat. Sebagaimana sabda Nabi SAW, semua buku-buku amal masih Allah SWT bisa maafkan, kecuali satu buku yang berhubungan hubungan antara seseorang dengan manusia yang lainnya. Ya. Maka itu akan dituntut, pemilik hak punya hak untuk menuntutnya. Makanya sambil tobat kepada Allah sambil meminta maaf. Kalau kita menggunjing, kalau kita memfitnah, kita memperbaiki kembali nama orang tersebut, minta keridhaannya. Kalau kita pernah mengambil barang, kembalikan barangnya, kan gitu. Jadi itu yang kita lakukan. Insya Allah ini akan menyempurnakan taubat kita. Dan teman-teman sekalian, untuk apa kita punya masalah dengan orang lain? Saya bingung dengan sebagian orang yang sibuk setiap hari teman-teman mencari musuh. Ada saja kesalahan orang yang sedang dibahas. Ada saja orang yang digunjing. Ada saja orang yang dicari-cari kesalahannya, yang difitnah, yang diambil haknya, yang dianggap remeh, yang dihina. Kenapa ini saudaraku? Untuk apa? Apa yang Anda dapatkan dengan itu? Tidak ada kecuali kepuasan hawa nafsu yang telah dihembuskan oleh syaitan. Tidak ada gunanya buat Anda. Anda menyiapkan musuh pada hari kiamat untuk apa? Manfaatnya apa? Kenapa Anda tidak menjadikan orang-orang ini sebagai sahabat Anda? Kalau dia benar, Anda dukung. Kalau dia salah, Anda jadikan dia sebagai ajang pahala. Nasihatin dia, doakan dia supaya dapat hidayah. Kan itu baik. Kalau dia sangat melampaui batas, Anda bisa doakan supaya Allah membinasakan dia. Tapi Anda jangan ikut-ikutan. Jangan orang gunjing kita gunjing, orang fitnah kita fitnah, orang pukul kita pukul. Maka dia berdosa, kita berdosa kan? Kita harus cerdas. Oleh karena itu teman-teman sekalian, sibukkan diri dengan amal soleh. Mulai detik ini, di waktu ini, di saat kita belajar ini, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada rahmat Allah. Rahmat Allah luas, karunia Allah luas. Sibuklah dengan itu. Nikmati yang halal, jauhi yang haram. Nikmati makanan, minuman, biologis, semua yang halal. Jauhi yang haram. Anda akan hidup tenang. Subhanallah, orang beriman itu selalu tenang. Orang bermaksiat itu selalu sempit dadanya. Selalu ketakutan sendiri. Apapun yang dia lakukan, dia ketakutan. Atau apapun yang pernah dia lakukan, kalau tersebutkan ya kurang lebih perbuatan yang sama atau nilai uang yang pernah diambil, dia ketakutan sendiri. Allah menggambarkan dalam surah Al-Munafiqun tentang orang-orang munafik. Yahsabuna kulla sayhatin alihim. Mereka mengira setiap teriakan itu pasti kembali kepada mereka. Padahal sebenarnya mungkin bukan mereka yang dimaksudkan. Ketakutan-ketakutan ada dalam jiwa orang-orang seperti ini. Selanjutnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Saba ayat 17. Ini dalil kedua yang diangkat oleh Imam Nawawi rahimahullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa hal nujazi illal kafur. Dan kami tidak menjatuhkan azab selainkan hanya kepada orang-orang yang sangat kafir. Dia tidak mau kembali sampai dia mati seperti kasus Fir'aun, Haman, ya, Qarun, Namrud dan banyak orang-orang yang sudah tersebutkan dalam sejarah manusia yang kufur kepada Allah SWT dan mengufuri risalah Nabi yang sudah diutus kepada mereka. Kemudian surah Taha ayat 48. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna qad uhiya ilaina annal 'adzaba 'ala man kadzdzaba wa tawalla. Sesungguhnya telah diwahyukan kepada kami bahwa siksa itu akan ditimpakan kepada siapapun yang mendustakan
Dalam kurung ajaran agama yang kami bawa. Dan berpaling, tidak memperdulikannya. Jadi tidak pernah mau kembali kepada Allah SWT. Tidak pernah mau taubat. Selalu dalam kemaksiatan. Wahai muslim, semua orang pasti berbuat kesalahan. Tapi sebaik-baik kita adalah yang kembali kepada Allah. Cukuplah yang lalu-lalu, yang masa lalu. Sekarang kedepannya perbaikin. Rahmat Allah luas. Pasti demi Allah kalau anda taubat nasuha, Allah akan berikan kepada anda kebahagiaan, ketentraman luar biasa gitu. Bahkan kadang-kadang tidak masuk akal. Mungkin orang dulu suka berzina, wa na'udzubillah, kemudian sekarang dia taubat nasuha, Allah berikan dia pasangan yang sangat soleh atau soleha. Mungkin dulu dia suka mencuri, tapi sekarang dia taubat nasuha, Allah berikan dia usaha perusahaan, Allah berikan dia pendapatan. Allah balik keadaannya. Juga firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-A'raf ayat 156 yang menandakan betul-betul kita wajar bergantung pada rahmat Allah dan berharap itu. Dalam surah Al-A'raf 156 berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa rahmati wasi'at kulla syai', dan rahmatku kata Allah meliputi segala sesuatunya. Tidak ada sesuatu apapun kecuali bisa terkalahkan ya dengan rahmat Allah. Sebesar apapun kesalahan yang kita lakukan. Baik, kita sekarang coba masuk kepada hadis-hadis Nabi SAW. Karena Riyadhus Shalihin sebenarnya membahas tentang masalah hadis. Ya. Baik, hadis yang pertama dalam bab ini dan urutan 417 dari awal kita belajar dari Ubadah bin As-Samit radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruhum min, wa anna al-jannata haqqun wa an-nar haqq, adkhalahu Allahu al-jannata ala ma kana minal amal." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah semata, tidak ada sekutu baginya, dan bahwa Muhammad SAW adalah hamba dan rasulnya, dan bahwa Isa adalah hamba Allah, rasulnya, kalimatnya, n-nya semua besar kata ganti Allah, maksudnya utusan Allah. Ya. Kemudian kalimatnya yang disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya, dan bahwa surga itu benar adanya, neraka benar adanya, maka Allah akan memasukkannya ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatan yang dilakukannya. Hadis ini riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara dalam riwayat Muslim, masih nomor hadis yang sama 417, ada potongan hadis, "Man syahida an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, harramallahu alaihi an-nar." Barang siapa yang bersaksi bahwasanya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwasanya Muhammad itu Rasulullah, maka Allah mengharamkan neraka atasnya. Hadis ini teman-teman adalah hadis yang paling mulia. Kalau tadi surah Az-Zumar ayat 53 ayat Al-Quran yang paling mulia dalam bab harapan, maka ini adalah hadis yang paling mulia dalam bab harapan. Bagaimana kalau seseorang itu sudah mengucapkan syahadat dan ingat syaratnya tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Ini penting sekali digarisbawahi. Karena kalau kita tanya setiap muslim dia katakan dia sudah syahadat, tapi dia tidak sadar dia membatalkan syahadatnya, terutama la ilaha illallah dengan berbuat kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengatakan di sini, "Man syahida an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah." Siapa yang bersaksi tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Jadi nggak minta pada pohon, kuburan, benda-benda mati yang dianggap keramat, ini nggak ada. Tidak berbuat syirik. Ya. Jadi ini poin yang sangat luar biasa, dan pelajaran pertama yang kita ambil dari hadis ini sekaligus kita jelaskan, yaitu kedudukan dua kalimat syahadat. Bagaimana mulianya kalimat ini. Ya, tetapi yang kita fokus adalah potongan yang pertama, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Bertauhid, bersaksi bahwa saya tidak Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan tidak ada sekutu bersamanya. Ini penting sekali. Jangan pernah menyekutukan Allah. Kata Nabi SAW, "Man 'allaka tamimatan faqad asyrak." Siapa yang menggantungkan jimat maka dia telah berbuat kesyirikan. Syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kalau minta kepada Allah, punya hajat sampaikan kepada Allah. Makanya Nabi SAW mengingatkan sahabatnya, ya, "Idza sta'anta fasta'in billah wa idza sta'adzta fasta'id billah." Kalau kau minta tolong hanya minta tolong kepada Allah, kalau kau minta perlindungan hanya minta perlindungan kepada Allah. Ya. Jadi kita hanya bergantung kepada Allah, jangan berbuat kesyirikan.
Banyak orang subhanallah dalam sholat dia mengatakan, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami minta tolong. Begitu selesai salam pergi kuburan sebelah, mestinya minta-minta pada kuburan tersebut. Mana statement Anda tadi? Iyyaka, hanya kepadamu. Na'budu, kami menyembah. Sembah artinya tunduk, patuh, memohon, meminta, takut, berharap. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu kami minta tolong. Kenapa minta tolong pada benda mati? Kalau Anda yakin kuburan wali itu bisa memberikan manfaat kepada Anda, kenapa Anda tidak yakin Tuhannya kuburan tersebut yang menciptakan tanahnya, batunya, manusia itu sendiri lebih mampu. Makanya para sahabat Nabi, pada saat sendal mereka putus, mereka mengangkat tangan ke langit, lalu langsung minta sendal dari Allah subhanahu wa ta'ala. Atau kepada Allah. Bukan berarti Allah akan lemparkan sendal dari langit. Allah buat sistem. Kalau kita minta apa-apa, Allah mudahkan kita melalui sistem yang sudah ada. Jadi tiba-tiba nanti ada yang kesian melihat kita tidak pakai sendal diberikan hadiah, atau kita punya duit lalu kita bisa beli sendal, terserah kita bisa memilih sendal yang mana. Itu bisa terjadi. Jadi jangan pernah syirik teman-teman sekalian. Dan inilah yang dilakukan oleh Nabi SAW di Mekah. Begitu bebaskan kota Mekah, yang pertama menghancurkan 360 berhala yang dijadikan sekutu-sekutu bagi Allah. Syirik kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka yakin Ka'bah rumah Allah, mereka haji untuk tahu ini ibadah kepada Allah, syariat Nabi Ibrahim AS, tapi mereka masih taruh patung-patung di rumah-rumah dan di pasar-pasar serta di sekitar Ka'bah yang mereka sembah juga selain Allah. Ini nggak boleh. Ya. Kemudian potongan yang kedua syahadat wa anna Muhammad Rasulullah, kita yakin Nabi Muhammad SAW adalah utusan Allah. Ini keutamaan yang pertama dari hadis yang kita bisa ambil. Keutamaan yang kedua tentang ikrar bahwasanya Isa alaihissalam juga adalah Nabi Allah. Dan ini sekaligus teman-teman, ya, kita jelaskan kepada teman-teman kita yang Nasrani, kalau ada pemahaman dan persepsi sebagian orang di antara Anda menganggap kami membenci Nabi Isa, ini keliru. Rukun iman kami umat Islam, ya, yang keempat setelah iman kepada Allah, iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab, iman kepada para rasul. Kami mengimani semua rasul. Dan dalam akhir surah Al-Baqarah, Allah menekankan buat kami orang-orang muslim, la nufarriqu baina ahadin min rusuli. Kami tidak akan membeda-bedakan antara nabi dan rasul tersebut. Hanya saja kita imani keberadaannya, dan yang kita terapkan syariatnya nabi terakhir. Itulah sebabnya kenapa kami mengimani Nabi Muhammad SAW dan kami terapkan syariat Al-Quran, karena memang dia yang terakhir. Seperti itu gambarannya. Dan kami tetap harus mengatakan Isa adalah bukan anak Tuhan, dan dia adalah utusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Perhatikan di sini faedah yang kedua dari hadis, ya. Setiap muslim harus mengikrarkan ini. Wa anna Isa abdullahi wa rasuluh, dan bahwasanya Isa adalah hamba juga utusan Allah, bukan anak Tuhan. Karena Allah konsepnya dalam surah Al-Ikhlas, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa kalimatuhu alqaha ila Maryam wa ruham min. Dan juga dikatakan kalimat Allah disampaikan kepada Maryam dan ruh darinya. Ya. Dalam arti kata di sini teman-teman sekalian, di situ ada ditulis footnote nomor 388, disuruh lihat catatan kaki hadis nomor 206. Kita kan hadis 417 ya. Kalau kita kembali ke hadis 206, ada footnote nomor 205 ya. Di situ disebut demikian karena Isa diciptakan oleh Allah Ta'ala melalui firman-Nya, kun, jadilah. Dan disebut ruh Allah karena beliau bisa menghidupkan orang yang sudah mati atau hati yang mati dengan izin Allah. Itu yang dimaksud dengan ruh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian teman-teman sekalian, dia juga, ini pelajaran yang ketiga, bahwasanya surga itu benar ada. Ini salah satu keyakinan setelah syahadat. Bagaimana kita yakin ada surga yang Allah Subhanahu wa ta'ala sudah siapkan balasan untuk orang-orang beriman. Bagaimana mereka akan masuk ke tempat abadi, kenikmatan yang tidak bisa dibayangkan. Hanya menunggu saja malaikat maut mencabut ruhnya. Asal selama dia hidup, dia melakukan ketaatan-ketaatan semampunya, ya. Kemudian kalau ada dosa dia bertaubat, maka dia akan masuk ke dalam surga tersebut. Dan demi Allah itu benar janji Allah. Karena Allah mengatakan innallaha la yukhliful mi'ad. Allah tidak akan pungkiri janjinya. Kemudian juga surga, neraka itu benar adanya. Ini pelajaran yang selanjutnya, pelajaran yang keempat. Bahwasanya ancaman dan siksaan akan ada bagi orang-orang yang melanggar. Tidak mungkin luput dari siksaan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Dan naudzubillah, orang kafir, orang musyrik, orang munafik akan kekal dalam api neraka. Selamatkan dirimu, hai saudaraku. Selamatkan keluargamu. Selamatkan kenalan-kenalanmu. Ajak mereka syahadat, masuk Islam. Tidak usah peduli mereka terima atau tidak. Intinya kita ngajak mereka masuk Islam. Selamatkan mereka. Karena kalau mereka meninggal dalam keadaan kafir, bisa abadi di neraka. Tidak mungkin mereka bisa selamat dari situ. Kemudian, pelajaran yang terakhir, yang kelima adalah, kalau dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ini. Kemudian dia mengikrarkan juga Isa alaihissalam adalah utusan dan hamba Allah. Kemudian juga dia meyakini surga ada, neraka ada, maka Allah akan masukkan dia ke dalam surga bagaimanapun amal perbuatan yang dia lakukan. Artinya Allah akan maafkan kesalahan-kesalahannya. Ya, ini poin yang luar biasa. Makanya syaitan berusaha untuk mengorek sebuah poin, yaitu membuat orang syirik kepada Allah SWT. Walaupun dia ahli ibadah tapi dia syirik. Ayat syirik itu sudah cukup menghancurkan semua amal-amalnya. Kata Allah SWT dalam Al-Quran dalam sebuah ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, la in asyrakta la yahbatanna amaluk. Kalau saatnya kau berbuat kesyirikan, maka akan hancur seluruh amalmu. Percuma solatnya, percuma zakatnya, percuma hajinya, percuma semua. Kau dah syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini banyak orang tidak sadar, kaum muslimin, bahkan di Indonesia begitu. Mereka muslim, namanya Muhammad, namanya Ahmad, namanya Yusuf, namanya Aisyah, namanya Hafsah. Ya. Tapi kedukunnya luar biasa lancarnya. Syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memohon kepada jin, syaitan. Ya, bahkan dengan hijabnya dia tidak malu datang ke tempat-tempat perdukunan ini. Ini kan bahaya sekali. Sementara Nabi SAW menyatakan siapa yang datangi dukun, peramal, penyamun, penyihir, belum percaya, cuma bertanya, tebak garis tangannya, tebak wajahnya, minta suaminya sayang, minta istrinya sayang, minta ini, minta itu, maka tidak diterima sholatnya 40 hari. Kalau dia percaya, kafir terhadap apa yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Bahaya sekali.